Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rusmala dengan NIM A0121-013 dari kelas Agribisnis A. Nah, saya sebagai ketua kelompok ingin memperkenalkan anggota saya yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Delsa Yumita, Rita A, Jumrah, Suhaila, dan Nurul Farwani. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai gejala penyakit, gulma, dan hama. Nah, penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa simak di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrah, NIM A0121-301. Baik, di sini saya akan membahas mengenai gejala penyakit pada tanaman padi. Jenis patogen yaitu bakteri, nama patogen yaitu bakteri Xanthomonas oryzae, nama penyakit hawar daun bakteri atau kresek, bagian bergejala yaitu pada daun padi, dan tanaman inang yaitu padi. Gejala penyakit. Gejala serangan kresek pada helai daun yaitu kerusakan daun biasanya dimulai dari pinggir beberapa sentimeter dari ujung, berupa garis, melepuh, dan selanjutnya meluas dengan pinggiran yang bergelombang. Pada luka yang parah, daun berwarna putih keabu-abuan dan mengakibatkan fotosintesis yang tidak maksimal. Bioekologi penyakit. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap penyebaran penyakit hawar daun bakteri pada padi. Pada saat terjadi musim hujan atau musim kemarau, bakteri akan menginfeksi tanam padi tersebut. Daun tanaman yang rusak akan mengakibatkan proses fotosintesis yang tidak maksimal. Jika fotosintesis tidak dapat maksimal, akibatnya akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Siklus hidup, penyebaran, mekanisme infeksi, dan cara bertahan. Siklus hidup penyakit. Patogen ini dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, dari mulai persemaian sampai menjelang panen. Kedua, penyebaran penyakit. Terjadi pada musim hujan atau kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang terlalu tergenang. Tiga, mekanisme infeksi. Menginfeksi tanaman padi melalui luka pada daun dan stomata daun dan selanjutnya masuk ke klorofil dan merusak daun. 4. Cara bertahan patogen. Patogen penyerang pada musim hujan ataupun musim kemarau. Pemicu diantaranya yaitu penggunaan pupuk N yang berlebihan, kurangnya penggunaan pupuk kalium, kurangnya penggunaan bahan organik, dan kelembaban yang tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farwani, NIM A0121-543. Di sini saya akan menjelaskan gejala penyakit tanaman padi. Adapun klasifikasinya yaitu jenis patogen yaitu jamur. Nama patogen jamur Sclerotium oryzae. Nama penyakit Sclerotium oryzae. Bagian bergejala yaitu batang padi, tanaman inangnya yaitu padi. Gejala penyakit. Gejala pembusukan bangkal batang tanaman padi ini dimungkinkan karena serangan cendawan Sclerotium oryzae. Istilah lain yang populer dari gejala serangan penyakit ini adalah rebah kecambah, jamur akar merah, busuk bangkal batang padi. Siklus hidup penyakit terdiri atas 3 yaitu 1. Penularan biasanya terjadi dekat pada permukaan air melalui bagian yang patah atau luka. Morfologi patogen, koloni cendawan berwarna hitam dengan musim yang sebagian besar berada di dalam jaringan tanaman. 2. Mekanisme infeksi. Menginfeksikan tanaman padi melalui luka pada batang dan masuk merusak ruang dalam batang. 3. Cara bertahan patogen. Patogen penyakit jamur menyerang tanaman padi pada musim hujan. Bioekologi penyakit yaitu faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap penyebab penyakit jamur Sclerotium oryzae pada padi.
Pada saat terjadi musim hujan, pada tanaman padi yang sudah tua berupa bercak nikrolit pada upih daun sebelah luar dekat dengan permukaan air. Bercak meluas ke upih sebelah dalam dan bangkal batang. Bercak berwarna gelap, timbul dan lambat laun menyebar tergantung pada tanaman varietasnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rosmala dengan NIM A0121-013 dari kelas Agribisnis A 2021. Di sini saya akan menjelaskan gulma pada tanaman padi dengan nama ilmiah Cyperus killingia Endol, nama daerahnya itu Sila-Sila, nama Indonesia Jukut Pendul. Nah, saya akan menjelaskan ciri khas dari gulma tersebut. Ciri khas dari warnanya itu berwarna putih, aromanya harum tapi tidak menyengat. Bentuk pada daun tanaman ini terdiri dari 4-10 helai berjejal pada pangkal batang membentuk roset akar dengan pelepah daun penutup tanah. Helaian daun berbangun pita, bertulang sejajar, tepi rata, permukaan atas berwarna hijau mengkilap dengan panjang 10-60 cm dan lebar 2-6 mm. Batangnya itu berbentuk segitiga, padat, licin, tumpul, berdiameter 1,5 mm, panjangnya itu 5-45 cm. Buah atau bijinya itu terdapat tipe buah batu kecil, batuan memanjang sampai bulat, telur terbalik. Nah, habitat dari gulma ini gulma ini tumbuh liar di tempat terbuka, sedikit terlindungi dari sinar matahari dan ketinggian 1-1000 mdpl pada bermacam-macam tanah. Nah, manfaat dari Cyperus killingia Endol ini dapat digunakan untuk fitoremediasi tanah yang tercemar merkuri limbah tambang emas karena mampu menyerap merkuri sebesar 122,53 mg kurang dari 1 kg tajuk dan 77,9 mg kurang dari 1 kg akar. Pengelompokan dari gulma Cyperus killingia Endol ini dikelompokkan dalam gulma teki-tekian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gulma pada tanaman padi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rita A dengan NIM A021075. Gulma yang saya ambil yaitu gulma daun lebar, gulma pada tanaman padi. Nama ilmiah Monocoria viginalis. Dengan nama daerah saya ambil daerah Bonehau, Rewai, dengan nama Indonesia eceng. Ciri khas gulma eceng dengan warna bunga ungu muda, warna biji hitam, aromanya harum tapi tidak menyengat, dengan bentuk daun berbentuk tunggal, oval, serta pangkal daunnya itu runcing, dengan batang berbentuk bulat menggembung, bunganya berbentuk bulir dan kelopaknya itu berbentuk tabung, serta bijinya berbentuk bulat. Habitat dan manfaat gulma eceng. Eceng padi atau wewehan adalah sejenis tumbuhan air yang biasa menjadi gulma di area persawahan. Tumbuhan ini juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, di mana akar eceng dapat digunakan untuk mengobati penyakit lambung, hati, sesak nafas, dan sakit gigi. Sementara daun-daunnya untuk obat demam. Daun wewehan yang ditumbuk halus dapat digunakan untuk obat sakit perut. Semua bagian tanaman juga dapat digunakan untuk pakan ternak. Pengelompokan gulma. Gulma eceng termasuk kelompok gulma daun lebar atau gulma akuatik yang hidup di air. Dalam populasi yang besar, eceng dapat mengganggu tanaman, khususnya tanaman padi. Ia menjadi gulma utama bagi pertanian padi.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Yumita Adielteri, NIM A01210076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hama pada tanaman padi, di mana saya mengambil hama yaitu belalang, nama ilmiah Califera, nama daerah di mana saya mengambil daerah Mamasa yaitu Bando, kemudian nama Indonesia belalang. Belalang merupakan serangga pemakan daun yang dianggap hama karena mengganggu pertumbuhan tanaman. Hama belalang menyerang perkebunan dengan membentuk kelompok atau koloni. Belalang adalah hama yang dapat menyerang pertanian padi pada musim hujan maupun musim kemarau. Belalang ini memakan daun padi selama masa pertumbuhan vegetatif, terutama pada fase memasuki pembentukan malai. Hama ini kadang juga merusak batang tanaman padi dan daun. Serangan dapat menyebabkan hampir seluruh tepi daun habis dengan menyisakan tulang-tulang daun. Adapun tanaman inang pada padi yaitu batang padi dan daun padi. Kemudian peran belalang di alam yaitu umumnya di dalam suatu ekosistem belalang memiliki peran sebagai pemakan organisme mati atau bangkai. Pemangsa detritus material organik yaitu hewan dan nabati, pemakan organ tubuh hidup dan mati, dan menjadi predator alami dan dari berbagai kelompok serangga lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengamatan hama pada tanaman padi. Yang pertama yaitu Pomacea canaliculata. Keong mas atau Pomacea canaliculata adalah moluska air tawar yang menjadi hewan akuarium dan hama penting pertanaman padi di Asia. Habitat dari hewan ini adalah perairan berlumpur seperti persawahan, sungai, tambak, dan danau. Keong mas merupakan hama padi yang cukup sangat meresahkan petani. Hama ini biasanya menyerang padi pada pagi dan sore hari di fase pertumbuhan awal. Keong mas menyerang padi dengan cara memakan batang padi muda. Keong mas berkembang biak dengan cara bertelur, dan telur keong mas biasanya ditempat di bagian-bagian padi, dan disitulah keong mas berkembang biak secara cepat. Adapun tumbuhan ini yang disukai yaitu bibit padi, algae, kangkung, enceng gondok, talas, dan teratai. Selanjutnya, peranan penting keong mas di alam yaitu keong mas telah banyak dimanfaatkan dalam dunia pertanian karena keong mas memiliki kandungan kitin yang cukup besar dan unsur-unsur lain yang dapat menyuburkan tanah. Keong mas dapat lebih bernilai ekonomis dan ekologis apabila dijadikan pupuk organik. Sekian dari saya, terima kasih.